Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati jamaah ngaji subuhan. Alhamdulillah kula sampeyan hari ini bisa bersama-sama untuk menikmati awal dari bulan suci Ramadan. Jadi awal bulan suci Ramadan menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ulama yang selama hidupnya itu hanya untuk mendalami ajaran agama. Selama hidupnya, jadi sehingga dari umur 9 tahun itu sudah mengajar, sudah kayak saya kayak gini lah. Muridnya ya orang tua-tua dan sebagainya. Sehingga karangannya itu sangat banyak. Lebih dari 500 kitab. Pada satu ketika ya Imam Syafi'i ini ingat karena saking seriusnya mendalami ajaran agama, ia lupa sudah umur 52 belum nikah. Di umur 52 enggak nikah. Begitu sudah niat nikah, orang pengen nikah itu kan tidak sembarangan kan, harus ini cocok enggak dengan dirinya, bagaimana karakternya dan sebagainya kan, enggak langsung kayak zaman sekarang ini nikah kenalan dari Facebook, langsung minta WA, chattingan, janjian, belum mengetahui siapa dia. Akhirnya karena begitu melihat fisiknya saja langsung tertarik. Akhirnya banyak dalam dunia sekarang ini pernikahan yang umurnya hanya sementara. Di Indramayu itu perceraian itu sekarang itu lebih dari 800 ya, karena itu akibat dari hanya melalui Facebook. Kayak inilah live streaming ini kan bisa dilihat di Facebook. Pokoknya yang penting Facebook saya Ahmad Sa'roni kok muncul ini akan ada. Ini sengaja supaya saudara-saudara saya yang di Brebes ini pada ikut ngaji, yang di Jakarta dan sebagainya. Ini intinya itu. Imam Syafi'i ini seorang imam yang begitu luar biasa. Coba bayangkan saja, sekarang umat Islam itu ada 1,7 miliar. Jadi sedunia umat Islam ada 1,7 miliar. Yang ikut madhab Imam Syafi'i itu ada 1,4 miliar. Coba bayangkan saja. Jadi 1,4 miliar itu sholatnya seperti sholat Imam Syafi'i kayak kita semua nih. Secara wudhunya kayak Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pengaruh dari batiniahnya yang luar biasa. Kalau bulan puasa Imam Syafi'i itu enggak tidur. Jadi khataman Qur'annya itu sampai 2 kali. Coba kita berapa kali? Jadi 30 juz 2 kali. 30 juz. Jadi sehari 2 kali khataman. Waktu setelah baca langsung arang kitab. Itu kehebatannya di situ Imam Syafi'i. Lah ini kitab ini adalah salah satu kitab yang ikuti madhab Imam Syafi'i, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini salah satu syekh dari Indonesia pada abad 18. Berarti sudah 200 tahun yang lalu. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi dulu itu orang-orang Indonesia itu hebat-hebat, keren-keren dulu. Jadi imam di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada satu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani ini kan sudah dikenal di dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah orang yang hebat,
pinter, keilmuannya mendalam. Pada satu ketika diundang di Mesir. Mesir itu kan di sana banyak ulama-ulama. Begitu diundang ke sana di daerah dulu itu ya di daerah Jazirah Arab lah di sana. Didatangi oleh beberapa ulama yang begitu hebat dan diajukan berbagai macam pertanyaan. Tapi seluruh pertanyaan yang diajukan, yang disodorkan ke Syekh Nawawi Al-Bantani itu bisa dijawab dengan begitu mudah. Dan dari situlah akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani diangkat menjadi imam besar Masjidil Haram. Iya. Dan sampai meninggalnya itu masih tetap di Masjidil Haram, dimakamkan di makam Al-Ma'la. Jadi makam Al-Ma'la di Arab Saudi ini adalah makam khusus untuk orang-orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Orang-orang Indonesia itu banyak yang dimakamkan di sana. Setelah Syekh Nawawi Al-Bantani yang jadi imam Masjidil Haram itu muridnya, yaitu Syekh Yasin Al-Padangi. Jadi orang Indonesia itu hebat-hebat. Sekarang aja sudah turun, nggak ada yang bisa masuk ke imam Masjidil Haram. Atau mungkin juga karena politis. Karena kalau dulu itu kan di Masjidil Haram itu masih mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi rajanya ya Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu itu seperti itu. Kemudian mulai pada abad 18 ke sini yang keagamaannya dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu seorang Wahabi. Akhirnya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang dijadikan sebagai imam Masjidil Haram. Ini karena politis saja. Itu kehebatannya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu seperti itu. Kalau Imam Syafi'i awal bulan Ramadan itu adalah turunnya asbabun nuzul. Turunnya apa? Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu turun menurut Imam Syafi'i itu pada awal bulan Ramadan. Di setiap awal bulan Ramadan Lailatul Qadar itu turun. Makanya beruntung orang-orang yang ketika datangnya bulan Ramadan itu merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang. Karena dengan senang atas kedatangan bulan suci Ramadan, maka kekuatan energi positif yang dimiliki oleh bulan Ramadan itu akan menyerap dalam diri kita. Kalau sudah energi positif kebaikan menyerap dalam diri kita, maka yang terpikir dalam pikiran kita itu adalah hal-hal yang bersifat kebaikan. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang bersifat kebaikan, semuanya kebaikan. Sehingga ketika pikiran kita berpikir hal yang baik, hati kita tidak pernah terbersit hal-hal yang buruk, tapi baik selalu, perbuatan kita selalu baik, maka kita akan menjadi orang yang berkarakter baik. Maka selama bulan puasa kita oleh Allah itu digodok, dididik. Supaya apa? Supaya masuk pada karakter yang baik. Karena Allah juga hanya memiliki karakter yang baik. Walillahil asmaul husna. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu tawi iman iku bid'un pitu wa sab'una lan 70 apane syu'batan bagiannya. Jadi iman itu ada 72 bagian. Ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dijadikan sebagai moto awal dari kitab ini. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan di dunia itu yang mengendalikan adalah keyakinan, adalah iman. Karena yang mengendalikan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat itu adalah keyakinan, keimanan, maka keyakinan dan keimanan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita besok akan seperti apa? Itu ada dalam keyakinan kita. Kalau kita yakin masa depan kita besok dan selanjutnya pasti Allah akan menganugerahkan begitu macam nikmat-nikmat
yang melimpah ruah, rezeki yang mudah, kehidupan yang penuh sehat, penyakit hilang, maka itu akan menjadikan perintah pada tubuh kita, sehingga apa? Apa yang kita pikirkan, kita yakini, itu akan menjadi satu kenyataan di masa yang akan datang. Makanya bulan Ramadan ini bulan untuk membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan seluruh perilaku-perilaku kita, hal-hal yang buruk. Supaya apa? Ya intinya supaya kita menjadi orang yang hidupnya dalam kehidupan yang terbaik, bahagia, menikmati hidup, apa yang kita inginkan terpenuhi. Iya, ada enggak sampean yang pengen sesuatu sampai sekarang belum terpenuhi? Ada enggak? Nah, itu apa? Itu bukan karena Allah. Allah itu idza da'ani fastajib lahu. Ketika kamu berdoa kepadaku, meminta kepadaku apa-apa hajat keperluan yang kamu inginkan, maka pasti aku akan memenuhinya, mengkabulkannya. Jadi sebenarnya semua doa kita itu Allah kabulkan. Tapi kenapa kadang-kadang kita menginginkan satu kehidupan yang nikmat, yang sejahtera, rezeki yang begitu berlimpah, tapi akhirnya tidak kunjung datang. Kenapa? Itu karena akibatnya diri kita sendiri. Coba misalnya begini, sampean ditelepon atau anaknya atau siapa saudaranya harus mengeluarkan uang sebanyak 50 juta hari ini nanti jam 10, misalnya. Ini kalau misalnya sampean itu, wah, dari mana uang sebanyak itu, sedang sekarang saya belum memegang sepeser pun. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka jam 10 nanti kita tidak akan mendapatkan uang 50 juta itu. Nah, itu kan keyakinan, itu kan kepercayaan. Jadi yang menggagalkan keinginan kita, kebutuhan kita dan keperluan kita, itu sebenarnya kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak yakin untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kita yakin, pasti Allah akan memberikan berbagai macam keperluan dan kepentingan yang kita inginkan. Bukan hanya di mulut, tapi masuk ke dalam hati. Sehingga apa? Sehingga ketika keinginan kita masuk ke dalam hati, maka akan ditangkap oleh malaikat. Ketika keinginan kita ditangkap oleh malaikat, maka malaikat akan menyampaikan kepada Allah. Kalau yang menyampaikan malaikat, malaikat itu kan suci, tidak pernah berdosa. Maka jelas dengan begitu cepat langsung diproses. Malaikat, ya Allah, itu si fulan yang ngaji di musola Nurul Falah nanti jam 10 membutuhkan uang 50 juta ya Allah. Bagaimana ya Allah? Coba dicek coba di bukunya. Akhirnya di buku, karena kan seluruh kehidupan kita sudah ada di dalam buku, di Lauh Mahfuz. Tapi di bukunya rezekinya cuma 10.000 ya Allah. Ini gimana? Akhirnya apa? Ya udah, malaikat turun. Langsung panggil Jibril. Langsung Jibril dipanggil. Jadi Jibril itu malaikat, pimpinannya malaikat yang bisa menghapus ketentuan-ketentuan yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Begitu malaikat Jibril dipanggil, Jibril turun, selesaikan ini. Ada perintah dari hambaku yang ketika bulan puasa itu dia selalu dengan tulus ikhlas berpuasa, tidak ada kepentingan untuk dirinya kecuali hanya untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini nanti jam 10 membutuhkan uang dan dia yakin betul sehingga terkoneksi dengan aku, kata Allah. Jadi orang yang yakin itu hatinya terkoneksi, tersambung kepada Allah.
Kalau tersambung kepada Allah, maka seluruh keinginannya pasti akan terwujud dulu. Itu kelemahannya itu kenapa? Karena kita belum tersambung. Puasa ini adalah cara bagaimana kita tersambung kepada Allah. Makanya paginya berpuasa, malamnya menderat Al-Quran. Dan sengaja di bulan puasa ini, wa khuliqatis syaitan. Setan itu dikunci, setan diikat. Supaya apa? Supaya enggak membujuki kita melakukan hal yang buruk. Wa futihati abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita begitu dekat dengan Allah. Supaya kita terkoneksi dengan Allah. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Allah, maka kehendak kita itu sama dengan kehendak Allah. Kalau kehendak kita sudah sama dengan kehendak Allah, terwujud enggak? Coba saya tanyakan. Kita memiliki kehendak, keinginan. Allah juga memiliki keinginan dan kehendak. Tapi belum tentu keinginan kita itu terwujud kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, maka pasti akan terwujud. Coba nih saya tanyakan. Ada enggak peristiwa di alam semesta ini yang ada di sekitar kita, yang pernah kita lihat itu tidak atas izin Allah? Ada enggak? Tidak ada. Semua peristiwa di alam semesta ini yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, pernah kita lihat, pernah kita alami, itu mesti atas izin Allah. Karena segala peristiwa yang ada di dunia ini atau bahkan di akhirat atas izin Allah, berarti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita bisa sesuai dengan kehendak Allah, misalnya bulan puasa ini nih, makanya puasa kita itu harus puasa yang berkualitas, puasa yang bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah. Jadi puasa itu ada 3 macam. Ada 3 puasanya orang awam, kayak kita ini. Yang penting puasanya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri, suami istri di waktu siang. Itu puasanya orang awam. Kalau orang yang kedua, puasanya orang khusus, itu puasanya ia puasa tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tidak berkumpul dengan suami istri di waktu siang. Dia juga tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk, tidak pernah berpikir pikiran yang buruk, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ucapannya, tangannya, pikirannya ini dijaga. Ini puasa yang kedua. Ini kualitasnya semakin naik. Apalagi zaman sekarang ya, zaman teknologi. Kadang ada misalnya sharean dari orang yang jelek, kita share ke yang lain. Itu juga berarti tangannya berbuat buruk, berbuat jahat. Maka ketika kita menggunakan HP, jangan sembarangan. Ada seperti ini ada berita-berita hoax kita share, ada berita yang menyakiti orang lain kita share ke yang lain. Jangan. Kenapa? Karena berarti tangan-tangan kita itu berdosa. Kalau tangan-tangan kita ini berdosa, driji-driji, maka dosa-dosa itu akan mencegah kita, tangan kita akan mengambil hal-hal yang bersifat kenikmatan untuk diri kita. Itu kadang orang punya rezeki 10 juta, tapi yang ia miliki 10 juta ini itu tidak pernah ia belikan untuk makanan yang bisa masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Dilalahnya ada keperluan 10 juta. Akhirnya apa? Enggak masuk ke dalam diri kita. Itu namanya bukan rezeki kita. Apa yang sudah kita pegang itu belum tentu menjadi rezeki kita. Maka untuk seperti itu kita berupaya untuk bagaimana puasa kita bulan tahun ini adalah puasa yang berkualitas. Tidak menyakiti orang lain, tidak berkata yang buruk.
pokoknya apa-apa yang kita lihat, misalnya ada orang marahin kepada kita dalam berpuasa, enggak usah kita tanggapi. Tapi kata Rasulullah, ini ana soimun, saya lagi puasa. Artinya apa? Enggak usah ditanggapi. Karena kalau kita tanggapi, berarti nanti kualitas puasa kita itu berkurang. Kalau kualitas puasa kita berkurang, maka hijab-hijab penghalang antara kita dengan Allah itu akan semakin jauh. Jadi puasa yang potensinya, fungsinya untuk menghilangkan hijab-hijab kita dengan Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Begitu kita dekat dengan Allah, maka keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, maka pasti akan terwujud. Contoh misalnya nih, pernah lihat film Sunan Gunung Jati? Pernah beli? Sunan Gunung Jati itu kan di filmnya itu kan melihat kolang-kaling ditunjuk, kolang-kaling jadi sirah emas. Jadi beli? Jadi, kenapa? Karena Sunan Gunung Jati itu sudah terkoneksi dengan Allah. Sudah terhubung, sudah getarannya sudah menyatu. Kalau misalnya gelombangnya itu sudah sama dengan gelombang Allah. Sehingga ketika Sunan Gunung Jati menunjuk sesuatu, menghendaki kolang-kaling menjadi emas, langsung terwujud. Kenapa? Karena kehendaknya sama. Dan Sunan Gunung Jati tahu enggak? Menginginkan seperti itu enggak sembarangan, tirakat. Sunan Kalijaga tirakatnya seperti apa? Dia taat kepada gurunya Sunan Bonang Es, Raden Syahid. Kalau kamu pengen jadi muridku, nih tongkat kamu tunggu dan jangan kamu pergi kecuali saya sudah datang. Berapa tahun itu? 2 tahun menghadapi tongkat sampai di panas, hujan, kebanjiran, di situ aja. Yang nggak sholat nggak apa, wong memang lagi proses menuju kepada makrifat kepada Allah. 2 tahun tidak makan, tidak minum, kepanasan, kehujanan, itu proses apa? Menghilangkan ego. Kita kan egonya banyak nih. Ego itu kepentingan pribadi. Selalu mementingkan kepentingan pribadi. Kadang ya melihat orang lain yang ilmunya lebih rendah, menghina. Nah, itu ego. Menganggap diri kita lebih baik. Tapi ya setengah jam ya. Udah ya. Nah, ini coba ini. Jadi nanti ini mau ngajinya itu ngaji kitab Qomi'ut Tughyan, Syarhi Qomi'ut Tughyan, Syu'bul I'man. Jadi ini karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang imam yang begitu luar biasa. Semoga dengan ngaji kitab Qomi'ut Tughyan, ini belum saya baca, baru saya baca motonya saja. Semoga energi-energi positif, kehidupan yang begitu melimpah ruah, yang begitu dipenuhi kebaikan yang dialami oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, karena kita ngaji kitabnya itu menyerap dalam diri kita, memberkahi diri kita, sehingga keberkahan hidup kita menjadi semakin lebih besar, lebih banyak. Karena begitu kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, maka kita akan memiliki begitu anugerah yang begitu luar biasa. Pikirannya tenang, hatinya damai. Kalau pikiran kita tenang, hati kita damai, maka berbagai macam keperluan kita, hajat kita, kepentingan kita, keinginan kita, kehendak kita itu dengan begitu mudah terkabul. Coba aja,
sampean pikirannya tenang damai, pengen A terwujud. Tapi begitu menginginkan sesuatu, tapi pikiran kita itu kalut, hatinya kalut, pikirannya tidak tenang, itu akan menjadikan apa yang kita inginkan menjadi menjauh. Insya Allah dengan kita mengikuti ngaji kitab Pemituhan sampai sebulan penuh, insya Allah nanti sampai khatam, karena sengaja nanti satu hari satu bait, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penantaran kitab Pemituhan. Karena kitab ini dikarang oleh ulama yang begitu luar biasa, mumpuni. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli